tahun pertama nih kita ada di Ashifa Wanerja. Berarti di kelas 10 semester pertama. Di Desember kita udah siapin namanya Alves. Alves untuk 2024. Kita udah nyiapin tema. Kita udah nyiapin struktur. Nyiapin proposal segala macem. Tiba-tiba di Januari ada keputusan SK bahwa yang namanya Ashifa League Festival akan ditiadakan dan diganti dengan apa? Yang sekarang Asfera digabung dengan Shifest yang ada di Asbos Jalan Cagak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di acara tercinta kita di Wanerja Bersuara. Nah teman-teman, kalian tahu kan kalau misalnya kita pas lagi sekolah, mau itu SD, SMP, atau SMA, kita tuh sebenarnya nggak cuma belajar akademik doang, nggak cuma belajar MTK, nggak cuma belajar biologi, fisika, atau segala macamnya deh. Ada satu hal yang penting banget kita harus pelajarin semasa kita sekolah. Apa? Kepemimpinan. Kepemimpinan itu bakal berguna banget. Mau kita setelah sekolah, mau kita pas kerja, atau bahkan setelah nanti kita berkeluarga gitu. Itu kan bakal, penting banget. Apalagi kalian yang laki-laki, kalian bakal mimpin keluarga ke depannya. Nah, jadi teman-teman, di episode yang cukup spesial kali ini, kita telah mengundang salah satu murid dari SMIT Ashifa Wanerja yang punya jabatan yang cukup besar, yang pernah megang jabatan yang krusial gitu buat di sini. Mungkin bisa langsung perkenalannya nih di narasumbernya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arik Hamzah Makarim, bisa dipanggil Arik. Terus kalau dibilang jabatan krusial tuh, ya bisa dibilang krusial. Dan jabatan itu adalah pertama nih, aku pernah jadi Kadif Minat dan Bakat di BEM Adhikara Dharma di tahun 2023-2024. Terus selanjutnya aku pernah jadi Ketua Cabang Ashifa Festival Raya 2024. Terus sekarang nih alhamdulillah aku sedang menjabat sebagai Ketua Angkatan Ventagros, Angkatan ke-6 di SMIT Ashifa Wanerja. Wih, cakep. Nah, banyak banget tuh berarti jabatan-jabatan yang pernah dipegang gitu sama Bang Arik Hamzah Makarim. Bisa diceritain nggak dari awal masuk Ashifa deh? Pernah, kan pasti orang-orang tuh ngasih kepercayaan gitu. Wah, Bang Arik nih kelihatan kepemimpinannya gini, bagus. Pernah dikasih kepercayaan apa ya sih? Pas awal datang nggak ya? Awal datang. Sebenarnya kalau gini nih, aku jelasin kepribadian aku dulu kali ya. Jadi sebenarnya kalau aku adalah orang yang kalau masuk ke suatu hal tuh, masuk ke satu tempat, aku harus adaptasi dulu, scanning dulu. Jadi misalnya nih, datang nih ke ruangan ini misalnya, scanning, atau ke sekolah deh, ke sekolah kelas 10 datang masih gak tahu apa-apa, datang scanning. Oh, aku harus kayak gini. Tapi selama aku ngomong kayak gitu, selama aku adaptasi, selama aku scanning, udah aku diem aja gitu. Ngeliat orang silahkan jadi apa, ditunjuk jadi apa, aku liatin aja gitu. Liatin. Kelas 10 aku gak jadi apa-apa kok. Paling aku cuma jadi anggota dari Linkesor BEM saat itu. Jadi anggota dulu, kayak gini. Oh ternyata di BEM tuh, di Ashifa Wanerja itu kayak gini. Kelas 11 baru tuh. Sebelum kelas 11, kelas 10 akhir, ketika kita ngeliat angkatan kita tuh di atas, saat itu masih Alves, Ashifa League Festival. Kita udah nyiapin. Kita tahu gak dari tahun pertama nih kita ada di Ashifa Wanerja, berarti di kelas 10 semester pertama. Di Desember kita udah siapin namanya Alves. Alves untuk 2024. Kita udah nyiapin tema. Kita udah nyiapin struktur. Nyiapin proposal segala macem. Tiba-tiba di Januari ada keputusan SK bahwa yang namanya Ashifa League Festival akan ditiadakan dan diganti dengan apa? Yang sekarang Asfera digabung dengan Shifest yang ada di Asbos Jalan Cagak. Kita sebagai angkatan Ventagros yang udah nyiapin tuh kan, dari nol baru masuk kita udah nyiapin, capek banget. Diganti, nggak mau dong, marah dong. Kenapa Pak kayak gini? Akhirnya selama seminggu Alves tuh, kalau kalian tahu tuh, kita nyiapin tuh, nge-push proposal segala macam, tak. Akhirnya nggak sempet jadi lah, cuman 75% bahkan kurang gitu. Akhir-akhirnya udah tuh hening tuh, nggak ada pembahasan tentang festival. Udah kita santai. Akhirnya pas pulang ada yang namanya tuh Zoom, langsung
bahas jeda. Akhirnya jadi tuh. Kita cuman berapa? Nyiapin tuh cuman dari Agustus, September, Oktober, November, Januari, pelaksanaan Februari. Gila. Dibilang cepet banget. Tapi yang bikin sulit apa? Karena pelaksanaan adalah acara pertama baru. Pelaksanaan kolaborasi dari 3 kampus yang kalau bisa dibilang secara logika itu kayak wah bakal besar banget itu. Dan kita harus menanggung beban itu sebagai angkatan pertama yang melaksanakan itu. Apalagi bakal ngaruh ke angkatan bawahnya juga. Betul. Gitu ya Bang ya. Itu dari Asfera tuh. Asfera. Aduh pusing banget. Itu kalau apalagi ya. Ini bukan gimana ya. Saat itu juga kondisi di sini Ustadz juga jadi kayak yang dulunya sangat berpihak kepada Alves. Jatuhnya jadi kayak paham gak sih kayak dulu Alves tiba-tiba diganti. Apaan sih? Enggak ini bukan Wanerja nih, bukan Asifa Wanerja, bukan Asifa nih kayak. Jadi bukan nggak mau bantu ya. Lebih tepatnya kurang maksimal kita rasa ya sebagai angkatan Ventagrus kayak. Gini. Yang bantu ada beberapa banyak. Tapi gak semuanya tuh memenuhi kemauan kita gitu. Ekspektasi kita enggak. Jadi kayak ya kita sabar, kita tetap jalani gimana pun caranya acara ini harus berjalan. Pilihannya 2 pas itu dikasih sama kebetulan PSI acara kita tuh Ustadz Anis dikasih ini. Pilihannya 2, Rick. Mau lanjut tapi nggak maksimal atau mundur tapi kita bikin acara baru. Lah bayangin mau bikin acara baru Alves aja yang dulu aja tuh susah banget. Sekarang pilihannya mau mundur terus bikin acara baru, mustahil. Kalau kata aku ya bisa jadi itu bisa tapi susah lah. Udah kita lanjut aja Pak, gas kita mau gimana pun juga harus lanjut ini. Ngaruh ke angkatan bawah soalnya. Kalau nggak maju sekarang kita nggak dapat apa-apa. Saya nggak mau anak-anak angkatan saya nggak dapat pengalaman, saya nggak mau. Udah lanjut tak. Akhirnya ke jalan tuh Februari. Ya kalau mau dibandingin sama Alves sebelumnya yang angkatan atas, yang angkatan 5 kan aku angkatan 6 jadi kalau bisa dibilang kurang maksimal tapi ya mau gimana pun juga ya emang itu konsekuensinya karena kita adalah angkatan jatuhnya kelinci percobaan lah kalau Asfera itu bener. Ya kan semua pasti merasa kayak bahwa wih kasian juga angkatan Ventagrus tiba-tiba diginiin gitu. Begitu pula dengan angkatan yang lain yang ada di Jalan Cagak dan Sagaheran. Jadi kayak ya udah kita gas aja dan alhamdulillah semua berjalan lancar. Yang penting ikhtiar dulu aja gitu ya. Ikhtiar aja dulu. Terus apa gitu? BEM. Ya BEM lah. Nah, BEM juga lebih unik lagi peran. Jadi kayak gini loh. Kita kan di sini ya di Asifa Wanerja. Khususnya gitu. Semua organisasi akan dipegang di kelas 11. Ngerasakan sekarang? Kerasa. Dan itu capek banget. Bener-bener. Capek banget. Dan terkadang ada beberapa orang ya, ini beberapa orang yang tanda kutip ya, beberapa orang yang harus bisa memegang, harus mampu untuk ada di beberapa organisasi. Dan itu dia adalah orang yang penting gitu. Dulu aku saat menjadi tuh koordinator cabang atau ketua pelaksana cabang di Wanerja, pas dipilih. Iya. Itu kan ada BEM juga kan. Aku bilang gak mau ikut BEM. Gak lanjut, jadi pengen gak lanjut. Maunya gitu. Aku udah pengen kelas 10 udah mikir nih. Oke, kan itu kelas 10 kan pemilihan ketua Asfera tuh. Yeah. Aku mikir kayak udah pokoknya kelas 11 aku udah fokus buat Asifa Festival Raya atau Alves saat itu. Udah fokus, gak mau BEM. Terus calon pres BEM ini yang di angkatanku bilang, Rick, ikut ya Rick. Enggak gini capek. Yalah. Gimana ya? Temen ya, masa kayak masa nggak mau bantu sih temen. Akhirnya udah aku ikut dulu, itu juga ngejalanin LDKM tuh kayak nggak ada rasa gitu kayak. Iya. Paham gak sih? Saking nggak sukanya jadi kayak ya udah biasa aja gitu LDKM. Serius biasa aja. Jadi kayak ya udah kayak ya udah gitu cepet makannya udah kayak ya udahlah udah malas juga gitu. Awalnya. Akhirnya udah berjalan. Akhirnya dipilih tuh pres BEM-nya kepilih bilang, Rick tolong dong apa nih aku kayak kenapa nih ada apa lagi nih, tolong dong jadi kadif. Aduh kebetulan kan pres BEM-nya Agna. Nah aku udah capek banget nih udah megang ketua Asfera, please lah nggak ada lagi. Itu ada kan yang itu enggak. Kata dia,
aku maunya kamu nih, maunya Arik pokoknya yang jadi kadif itu. Oke. Tapi aku bilang waktu itu tapi kalau nggak maksimal maaf ya, sorry ya. Soalnya kan wajar dong orang megang ketua Asfera, megang harus BEM juga. Nah itu di situ yang menjadikan aku punya banyak pengalaman, punya pikiran yang lebih luas tuh pas di situ, kelas 11 itu. Megang 2 jabatan yang krusial, bisa dibilang krusial, susah juga dibilang susah banget malah. Stres. Tapi ya udah, alhamdulillahnya kan yang namanya organisasi atau sebuah tim kan banyak orang kan, bukan cuman ketuanya yang kerja kan, enggak. Jadi kayak alhamdulillah kita dibantu sama anggota segala macam, presbem yang ngebantu segala macam. Jadi alhamdulillah berjalan lancar sampai akhirnya lulus. Jadi banyak banget backup gitu ya. Alhamdulillah. Nah mungkin bisa dijabarin nih kayak gimana nih manajemen anggotanya, pasti penting banget tuh manajemen anggota kan. Bisa ini nggak dijelasin gitu. Apalagi yang menarik itu di BEM. Di BEM. Abang kan ini ya bisa dibilang pastilah kayak Asfera tuh lebih diprioritaskan. Betul. Mungkin. Ya nah itu yang BEM itu biar nggak ketinggalan gimana coba. Ini kalau BEM di sini kan lebih tepatnya kita kan beranggotakan 6 orang tuh pas itu. Pas aku jadi Mika tuh ada 6 orang. 4 itu kelas 11 angkatan aku, kelas 2 orang kelas 10. Jadi pada akhirnya ketika aku emang lebih memprioritaskan Asfera, aku akan ngambil 1 orang dari anggota aku yang dimikat untuk lebih menjadi bukan wakil ngomong, jadi kayak dia yang bakal menjadi bukan pengganti, jadi kayak dia bakal lebih banyak megang lah karena membantu gitu kayak. Soalnya aku kan juga bakal sibuk dengan Asfera ini, jadi kayak oke, tolong dong kayak gini. Tapi sebelum itu aku juga harus bikin nih si ini PJ ini, si ini ngurusin ini, si ini ngurusin ini, si ini ngurusin ini. Paling nanti aku tunjuk ke orang untuk nge-backup mereka semua tuh, ingetin. Nanti paling aku bagian evaluasinya aja. Gitu. Jadi kayak biar mereka jalan sendiri gitu. Betul, ya gitu ya. Betul. Jadi kayak bukan kayak kuda yang harus aku pecut dulu baru jalan. Enggak, jadi kayak sok silakan jalan, nanti kalau ada evaluasi silakan evaluasi. Tapi yang megang nanti yang aku tunjuk ini sebagai pengganti aku sementara lah pas aku jadi Asfera, pas aku sibuk Asfera gitu paling. Nah coba kita pindah ke Asfera dikit nih. Waktu pas diamanahin jabatan Asfera deh, itu gimana tuh ceritanya? Bisa nggak kayak apakah awalnya ada penolakan atau kayak udah menyerahkan diri ya, pengen jadi ini menarik nih soalnya gitu jabatannya? Sebenarnya kalau pas kelas 10 pas pemilihan tuh, sebenarnya aku tuh dikenal orang sebagai orang yang ini loh, kayak penengah lah bahasanya. Jadi kayak aku tuh bisa mencari solusi daripada orang-orang yang bukan bermasalah. Maksudnya kayak ada 2 orang yang sedang cekcok segala macem, aku punya solusi segala macem. Aku bisa tuh nengahin, aku bisa nyelesain gimana caranya. Nah dari situ kelihatan tuh sama orang-orang, udah cocok nih gini. Dan dulu ada 1 orang yang emang nunjuk aku segala macem, support aku buat jadi ketua Asfera ini. Jadi ya, dan kebetulan juga pribadi aku juga emang suka dengan hal leadership ya, jadi kayak udah gas aja lah, udah bisa. Mikirnya bukan kayak nggak bisa, udah kayak bukan berarti ketika kita ditunjuk 1 jabatan yang penting atau 1 jabatan yang krusial yang susah, bukan berarti kita yang harus nanggung semuanya, enggak. Kita punya tim, kita punya anggota, kita punya organisasi yang banyak gitu, punya orang-orang yang bisa ngebantu kita, nge-backup kita. Karena kan tim kan dibangun orang-orang ya kan. Iya benar-benar. Kalau ada yang bilang tim itu bagus karena pemimpinnya, salah. Tim itu bagus karena anggotanya, ya kan. Yang bikin jelek justru malah ketuanya, ya kan. Iya. Ketika ketuanya merasa bahwa ini tim pokoknya gara-gara aku nih yang bagus, gara-gara aku. Enggak, justru anggotanya yang buat. Jadi kayak ya udah, kita ikhtiar aja, berusaha aja. Kita juga punya teman banyak kan, anggota yang baik, jadi kayak aman-aman aja. Jadi kayak yakin lah, udah bisa pokoknya gitu. Nah kan gini nih, abang kan punya banyak banget jabatan nih tadi nih. Ini denger 2 jabatannya nih, belum 1 nih yang terakhir nih. Ini udah berat banget nih, pasti denger kan. Nah sekolahnya ngaturnya gimana? Sekolah akademik gitu-gitu. Nih, ini buat kalian-kalian yang pengen masuk Asifa ya. Nih, dikasih tips nih. Aduh, gimana tuh? Arik Hamzah Karim. Boleh dong. Kalau aku, tips dari aku ya, atau inilah caraku untuk survive di Asifa Nerja gini. Pertama,
ketika kita nih baru pertama kali nih masuk Asiwan Reja kelas 10, usahain bagusin akademiknya. Jangan bolos. Pokoknya belajar. Aku kayak gitu. Itu di kelas 10? Kelas 10. 2 semester aku kayak gitu. Dan alhamdulillah aku dapet ranking 5 di kelas. 2 semester tuh, 2 semester ranking 5. Sengaja. Karena aku tahu ketika aku kelas 11 sama kelas 12 aku bakal sibuk, aku bakal banyak kerjaan segala macam, banyak pikiran. Mau belajar juga pasti gak bakal maksimal. Percaya. Kelas 11 juga Asfera gak bakal belajar. Iya benar. Apalagi BEM, ya kan? Pulang sekolah yang harus makan siang sibuk buat BEM, buat Asfera. Laptop gitu kan. Ada tugas, ada job. Sore abis asar lanjut lagi tugas. Malam juga belum tentu bisa tidur begadang kali. Begitulah. Jadi kayak aku udah tahu gitu bakal kelas 11 tuh sama kelas 12 udah pasti bakal sibuk. Jadi kelas 10 tuh aku push belajar. Akhirnya aku dapet tuh ranking 5. Aku tahu aku kan juga suka leadership kan. Makanya aku pas itu milih untuk jadi anggota Linkesor. Anggota aja, udah gak usah aneh-aneh, anggota dulu aja. Kelas 10 tuh anggota dulu aja. Yang penting kita punya pengalaman, kita punya relasi. Dekat sama kakak kelas. Tuh, tips kelas 10. Kelas 11, baru tuh Asfera, BEM, Pramuka, apalagi tim media, sekolah, banyak lah. Itu habisin di situ. All in lah pokoknya. All in, percaya. Mau sejelek apapun nilai kalian nih, pasti di rapot tuh bagus, percaya dah. Karena emang kelas 10-nya bagus ya. Bukan berarti kelas 10 jelek, tiba-tiba kelas 11 merasa udah pengen all in di organisasi. Ya mah turun-turun juga. Karena aku udah tahu bakal turun di kelas 11, jadi aku naikin di kelas 10. Nah gitu. Jadi biar pas turun tuh nggak jelek-jelek banget lah gitu. Iya, gitu. jadi kayak udah ada kelas 10 tuh udah ranking segini. Ya kali kalau turun masa nggak jauh-jauh banget lah gitu. Set berjalan kelas 11. Nah itu belajar juga gak pernah maksimal. Sumpah, bener dah. Kayak kalaupun masuk kelas ya, kan banyak dispen kan kelas Asfera ya. Masuk kelas tidur. Atau biasanya kayak cuman segini muridnya. Iya. Yang dispen banyak tidur. Aduh udah. Apalagi tuh nggak enak sama gurunya. Apalagi kalau gurunya yang baik kayak, ini kemana ya anak-anak ya? Pada dispen bu. Oh ya udah gini-gini. Aduh itu kayak. Ya gimana gitu. Jadi kayak udah mending keluar juga. Mending ikut dispen. Jadi kayak ya begitulah, pasti kelas 11 pasti merasakan lah yang Asfera atau yang BEM pasti merasakan. Itu kelas 11 tuh. Itu pasti turun. Aku jujur nilaiku pada turun di kelas 11. Dan dapat tuh rankingnya tuh turun ke 8 sama 9 gitu. Itu kan masih lumayan tapi kan turun. Nah, ya, turun juga gak jauh karena tadi ya tadi bilang, startnya kan. Iya, startnya tuh agak naik. Akhirnya kelas 12. Nah, kelas 12 udah Asfera udah sertijab, BEM juga udah sertijab, kita udah kalem, udah bisa nih fokus belajar. Karena kan udah buat UTBK juga kan, belajar push laptop, kita bimbel online segala macem, bimbel offline juga ada, belajar. Alhamdulillah, aku sekarang di ranking 9 di kelas ya, bukan di angkatan, di kelas. Jadi alhamdulillah targetku untuk stay di 10 besar di kelas tuh alhamdulillah tercapai. Karena tips tadi tuh, kelas 10 fokus akademik, kalaupun emang pengen organisasi ya yang ringan-ringan aja buat pengalaman sama relasi. Lanjut ke kelas 11, sibuk-sibuknya abisin tuh all in buat organisasi segala macem. Ya, kelas 12 ya baru kita santai belajar UTBK. Nah, baru lanjut belajar lagi. Walaupun sekarang nih aku kan jadi ketua angkatan. Ya. Ada lagi kesibukannya. Aduh. Dan sebenarnya menurut aku gimana ya? Selama ketua atau pemimpin itu bisa mengorganisir anggota-anggotanya, kita nggak perlu capek-capek banget kok. Benar. Ya kan, kayak tadi yang aku bilang, kuda, masa kalau gak harus kita pacet tuh enggak. Gimana caranya? Kuda itu bisa nurut sama kita, suruh jalan-jalan. Ya. Berhenti, kayak gitu aja. Tapi apa? Ini deh, sebelum masuk ke ketua angkatan, soalnya ini kan lumayan spesial ya. Kan denger nih, waktu itu kelas 11 tuh pernah menang award gitu, Asifa Award ya. Yang hafalan terbanyak, iya nggak? Nggak hafalan terbanyak. Bukan hafalan terbanyak, apa? Yang nyetor paling banyak ya? Nyetor paling cepat. Iya paling cepat. Iya. Nah itu gimana tuh? Gimana lagi coba? Ini banyak banget. Berarti nggak cuma di akademik oke lah nggak keluar 10 besar gitu. Di jabatan juga banyak. Nah ini gimana hafalan nih? Kan kita tahu sendiri lah di sini hafalan lumayan lah, 7 juz. Iya. Nah coba gimana tuh? Gini.
Kalau aku pribadi ya, aku ceritain dulu dah. Aku dulu adalah orang yang sekolah di SMP Quran. SMP emang fokus buat ngafal. Tapi SMP ku ini beda. Jadi kayak emang kalaupun emang fokus ngafal bukan ngejar 30 juz aja, enggak. Cara bacanya, mentadaburinya. Itu emang benar-benar dikuatin di situ. Nah, itu SMP ku lah. Jadi pas ke SMA ini dengar bahwa target cuma 7 juz kayak sepele, kayak aduh gampang banget gitu. Ini aku ya pribadi kayak bisalah, udah aman. Tahfiz mah aman gitu. Dan alhamdulillah kalau bilang mungkin enggak, tapi kalau emang gampang hafal atau gampang cepet nempel tuh emang iya aku kayak gitu. Tapi bukan berarti aku benar-benar kayak misalnya hafal 15 juz, aku kalau dites 15 juz bisa, enggak juga. Tapi emang ada beberapa juz di Al-Qur'an yang emang hafal, lancar dan emang sering dibaca aja gitu. Berarti kayak sepele lah ya hitungannya, emang bukan sepele sih, apa kayak ya bisa lah kayak bisa, gitu. Karena emang dipikirin banyak. Iya, gitu. karena emang dulunya udah pernah lah ini. Karena kan menghafal juga kan dulu, pernah menghafal lah, dan alhamdulillah kayak lancar lah alhamdulillah gitu. Jadi udah kepegang lah tahfiz mah gitu. Ya udah, kita masuk ketua angkatan nih. Ini jabatan yang bisa dibilang lumayan spesial lah menurut saya sendiri gitu. Soalnya di luar itu mungkin ada jabatan ketua angkatan di sekolah-sekolah lain, cuman nggak sekental di pesantren mungkin gitu ya. Nah, bisa diceritain gimana nih udah megang Aspera, tahu megang ketua angkatan. Itu gimana tuh? Nih. Coba ceritain coba. Kalau ada yang mikir dari dulu kelas 10 aku jadi ketua angkatan, enggak. Sebenarnya setiap angkatan pasti punya masalah masing-masing lah, punya ombaknya masing-masing, jalannya masing-masing, pasti ada. Dan saat itu emang angkatanku emang terpilih lah satu orang di kelas 10 ya. Terpilih satu orang berjalan, tapi ya kalau menurut aku sebagai, maksudnya gimana ya? Aku tuh dulu sebagai anggota ngelihat ketua angkatan pas di SMA, sedangkan aku pernah jadi ketua angkatan di SMP, jadi kayak nggak kayak gini sebenarnya, nggak bisa kayak gini, nggak bisa nih. Tapi kan aku harus fokus yang lain dulu. Yang tadi aku bilang ada band, ada Aspera segala macam. Tapi sekali ngasih saran gitu ada? Vokal mah iya. Aku ngakuin bahwa aku emang suka bicara di angkatan, suka ya maksudnya suka evaluasi juga suka. Jadi tapi bukan ketua angkatan dulu. Jadi kayak emang ya kan angkatan bersama ya. Siapa aja bebas gitu mau berbicara gitu. Dan aku juga suka gitu dulu. Dan berjalan 2 tahun segala macam. Akhirnya di akhir kelas 11 sebelum kelas 12 ya. Ada emang satu masalah yang emang akhirnya harus diganti banget nih ketua angkatan sebelumnya. Pikir. Dulu aku mikirnya gini. Aku yang tunjuk orang untuk jadi ganti ketua angkatan. Gimana? Jadi kayak misalnya ada masalah nih, ketua angkatan yang sebelumnya harus diganti. Aku mikir kayak aku nggak mau, udah capek. Udah biar yang lain aja. Ayo maju siapa kek. Gitu kayak, iya. misalnya kamu ayo jadi ketua angkatan. Aku gitu dulu. Iya jadi kayak terus. Tapi ngapain sih kayak gini. Orang yang sering ngomong juga kamu si Arik ini kata yang lain kayak Arik aja. Aduh masa capek lagi tapi kayak rasa peduli angkatan tuh pasti ada gitu kan. Mau bagusin angkatan pasti ada gitu. Oke lah. Itu juga lumayan berpikir tuh sekitar 2 hari 3 hari. Ayo gimana ya baiknya. Aku pernah doa gini, kalau emang ini jalan aku buat ketua angkatan ya udah kasih ya Allah gimana pun caranya. Tapi kalau emang aku bukan jadi ketua angkatan ya udah kasih aku kebahagiaan yang lain gitu, kasih aku kesibukan yang lain gitu. Akhirnya dikasih ketua angkatan. Semua pada setuju ya kan, sebelum kelas 12 tuh dah. Akhirnya resmi jadi ketua angkatan, bikin surat segala macem, resmi lah tuh. Resmi dah jadi ketua angkatan. Tambah beban dong. Yang harus siap kelas 12 udah siap UTBK, udah siap buat ya segala macam yang penting-penting lah buat kuliah. Benar. Ini ada ini lagi. Tapi karena berhubung aku juga suka dengan leadership, tanda kutip ya. Aku suka dengan leadership, jadi kayak ya udah, dan aku juga tahu berpengalaman dan aku paham gimana caranya, jadi kayak fine aja, jadi kayak ya udah ini sebagai apa yang ngomongnya? Jadi kayak ya udah jalin aja lah udah pokoknya. Iya benar. Orang yang aku bilang tadi, orang kita juga punya tim kok. Bukan berarti aku yang harus pusing, aku yang harus enggak. Semua kebagi-bagi gitu. Nah, pokoknya setelah resmi itu aku rombak tuh angkatan. Benar-benar rombak. Dari segi divisi angkatan, dari segi budaya-budaya di angkatan itu aku rubah semua segala macam. Dan akhirnya alhamdulillah tuh
aku di situ mulai berpikir bahwa ketika ini kan sesuai pengalaman ya, ketika emang aku lagi mau bikin divisi tuh, milih orang-orangnya gitu kan susah kan. Maksudnya siapa nih yang punya integritas, yang punya kejujuran, yang punya loyalitas kepada angkatan kita sendiri nih. Kayak contoh misalnya aku milih orang buat kedis gitu. Tapi kalau dia ngelanggar kan sama aja dong. Iya benar-benar. Nah, itu susah tuh dulu. Tapi gimana caranya gini. Dan aku mikir dulu kayak gini. Kalau gini lah, pemimpin itu ada 2 tipe gitu. Iya. Ada yang milih orang yang bisa, tapi kadang-kadang dianya bandel, tapi udah tetap dia pilih itu. Ada yang dia nggak mau orang bandel tuh berkuasa, paham nggak? Benar-benar paham. Jadi kayak, nah aku tuh bukan yang mikir bahwa orang bandel nggak boleh berkuasa, enggak. Bahkan di angkatanku pengurus juga yang bandel juga ada, yang kadang-kadang nakal juga kadang-kadang ada. Karena aku melihatnya apa? Aku melihatnya gimana kemampuan dia atau kapabilitas dia dalam mengurus angkatan. Aku lihat itu dulu. Kalau emang dia bisa nih, sekiranya bisa untuk komitmen di angkatan, gas. Aku pernah ditanya tuh dulu. Kalau misalnya di satu organisasi ada satu orang bandel atau satu orang yang akan merusak organisasi itu sendiri, cara kamu untuk mencegah itu gimana? Aku bilang jujur, kalau buat mencegah orang-orang bandel masuk organisasi itu nggak bakal bisa. Tapi yang bisa kita lakukan adalah mencegah perilakunya. Betul dong. Betul. Nah, jangan sampai ketika misalnya kita nih menjadi ketua nih, pemimpin, jangan sampai yang seharusnya orang itu punya kapabilitas, punya kemampuan untuk menjadi sesuatu di angkatan atau sesuatu di organisasi terhalang karena kita merasa bahwa dia itu bandel, dia itu nakal, image-nya jelek. Jangan. Jadi itu yang menghambat angkatan, menghambat organisasi kayak gitu. Ya benar sih. Ya kan? Akhirnya tuh aku pilih segala macam tak. Evaluasi banyak, pasti ada. Tapi gimana caranya kita menuju lebih baik? Alhamdulillah sekarang berjalan semua jadi kayak, oh iya, semua juga paham. Yang dulunya image-nya kadang-kadang bisa dibilang bandel atau emang kadang-kadang ngelunjak atau emang ini, ya sekarang udah aman-aman aja. Justru malah bisa ngingetin yang lain, bisa ngatur yang lain. Aduh. Iya kan? Ya, jadi kayak bener. kebentuk lah jatuhnya. Jadi kayak inisiatifnya jalan, terus kemampuan dia untuk melakukan sesuatu juga bisa gitu. Jadi kayak alhamdulillahnya kayak gitu. Jadi kayak semakin berjalan angkatan semakin baik. Jadi kayak ya begitulah. Jadi kayak angkatan juga sekarang jadi aman-aman aja, jadi bagus, jadi terbaik lah menurut aku gitu. Nah, kan dilihat nih ya, setiap aku ngeliat tuh angkatan Ventagros nih ya. Angkatan Ventagros tuh kan suka ada budaya baru nih yang ngeliat nih. Nah, itu ngebangunnya waktu itu gimana tuh? Kan itu lumayan lah, maksudnya lumayan lah gitu pokoknya intinya. Gimana? Gini. Ini pasti relate sih setiap pemimpin. Pemimpin itu ketika bangun sebuah budaya atau merubah rutinitas yang lebih baik daripada sebelumnya atau memperbaiki angkatannya atau organisasinya, itu bukan berarti di otaknya tuh tiba-tiba muncul langsung kita bikin kayak gini kan, enggak. Justru pemimpin itu harus banyak cari referensi, cari banyak inspirasi. Kenapa? Karena ketika kita cari inspirasi nih, referensi, kalau itu baik kita bisa taruh di angkatan kita, kalau nggak baik itu jadi pelajaran buat kita. Jangan sampai angkatan kita, organisasi kita rusak karena hal kayak gini yang kita lihat nih. Kayak gitu. Jujur aja kok kalau masalah budaya-budaya baru di Asia semua banyak yang ngejalanin kayak gitu. Ya kan? Tapi bagaimana caranya kita ini bergerak tapi berdampak. Benar-benar sih. Benar gak? Ya. Jadi banyak orang yang punya inspirasi, punya referensi, tapi nggak bisa tuh untuk menjadikan referensi itu dijalankan di organisasinya, dijalankan di angkatannya. Nggak semua orang bisa. Iya. Makanya saat itu, gini, kalau tadi nanya kan caranya gimana, gini, atau aku udah bilang lah itu referensi dari yang lain. Saat itu kita, pokoknya aku dapat inspirasi itulah. Pokoknya angkatan aku pengen kayak gini nih, bagus banget soalnya. Akhirnya kita jalanin. Kalau kalian tahu kan ini kan budaya yang baru muncul kan ada baca Asmaul Husna, Al-Mulk ya kan, terus ada sebelum azan tuh pas hayal sholat kita diri sama-sama, terus sebelum maghrib kita juga sekarang baca Ar-Rahman sama Al-Waqiah, dan banyak hal budaya-budaya yang lainnya gitu.
Kalau untuk ngebentuk bisa dibilang gampang sama mudah, gampang sama sulit itu pertengahan. Jadi sulit juga enggak, gampang juga enggak. Kenapa gak gampang? Ya karena anggota-anggota angkatan juga ada yang kadang-kadang malas, ada. Kalau sulit, udah kelas 12 lah, udah dewasa, paham gitu. Ini angkatan kita loh. Jangan sampai satu orang tuh ngerusak semuanya gitu, jangan sampai. Jadi pertengahan gitu. Akhirnya kita jalan tuh. Malam setiap abis isya kita baca sholawat Fatih. Kalau kemarin ya sebelum Ramadan kita baca doa Rajab, ya, terus Asmaul Husna sama Al-Mulk, kan. Terus kalau sebelum sholat kita biasa diri langsung, pas hayal sholat biar apa? Tujuannya cuma satu, biar lebih rapi. Kenapa biar lebih rapi? Karena ketika azan kita hayal sholat kita diri semuanya, maju ke depan, rapetin safnya, ya kan. Jadi kan orang tuh udah pada siap gitu. Angkatan Pythagoras udah siap di saf pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan seterusnya gitu. Bonusnya apa? Bonusnya angkatan Pythagoras pasti melaksanakan yang namanya sholat sunnah qobliyah. Nah, iya benar. Bonus dong. Tujuannya mah yang lain, bonusnya dapet. Ya kan? Dampaknya juga banyak. Baca surat Ar-Rahman Al-Waqiah di sebelum maghrib. Kalau pada lihat kita di masjid biasa suka kumpul tuh muter di pojokan, itu baca Ar-Rahman Al-Waqiah. Sebenarnya mah tujuannya cuma banyakin pahala, banyakin berkah. Iya. Bonusnya apa? Bonusnya anak-anak jadi pada nggak terlambat. Bonusnya anak-anak jadi pada gak santai-santai di asrama. Walaupun masih ada ya. Iya benar. Kan kita juga nggak bisa ngerubah semuanya, tapi setidaknya ada lah yang berubah gitu. Ya kan? Malam kumpul kita, setiap malam kumpul. Ya kan, kita baca sholat Fatih, Al-Mulk, Asmaul Husna. Cari berkah, intinya cari berkah. Bonusnya apa? Setiap kita kumpul, kita pasti ada evaluasi, kita pasti ada ngomong. Itulah yang membuat angkatnya jadi bonding tuh, jadi nyatu. Ya benar sih Bang, benar. Jadi, wah, apa ya? Ketika emang pemimpin udah punya nih satu hal baik, percaya dampaknya banyak banget. Percaya dampak banyak banget. Dan angkatan Pythagoras merasakan itu. Coba gimana tuh? Apa? Bisa diceritain rasakannya apa? Gini. Yang tadi dibilang tuh bonding, menyatu angkatan. Wah, kalau dibilang sebenarnya kalau solid itu emang karena emang slogan kita Solidarity Without Limit ya, jadi kayak emang dari dulu emang udah solid, tapi nggak sesolid sekarang gitu. Kalau sekarang tuh misalnya gini, dulu tuh solid cuma kayak sekedar kompak gitu. Kalau sekarang kompak untuk kebaikan. Oh, iya. Dulu tuh cuma bersama, tapi sekarang tuh bersama-sama untuk kebaikan. Kita jadi kayak, karena aku juga punya prinsip buat angkatan aku pengen angkatan Pythagoras itu bagus, angkatan Pythagoras itu baik dengan ruhiyahnya yang kuat. Makanya tadi kan banyak kan baca Ar-Rahman Al-Waqiah, Al-Mulk, itu ruhiyahnya yang kuat, dikuatin tuh. Pagi-pagi ada agenda duha, motivasi, ya kan. Terus paling gitu. Jadi kayak malam tuh pasti setiap abis baca tuh kita kumpul, ya kan, ngeliat kan kumpul. Sebenarnya sepele, kumpul tuh sepele, menurut aku tuh sepele, tapi justru itu yang membuat kayak angkatan tuh nyatu. Apalagi kalau misalnya udah selesai aku ngomong gitu, ada evaluasi, aku nanya, ada lagi nggak yang mau nambahin, ada lagi nggak yang pengen nanya, atau ada yang pengen kritik buat aku pribadi atau buat angkatan, silakan ngomong kita di sini, diskusi kita di sini. Terbuka lah ya. Terbuka. Dan satu hal yang perlu dimiliki, apa? Listen to understand, not listen to answer. Mendengarkan untuk memahami. Jangan kita mendengarkan untuk menjawab. Beda nih. Kalau belum paham gini misalnya, Afran nanya ke aku, perasaan hari ini gimana? Orang yang sekedar jawabnya baik. Kalau orang yang benar-benar paham kayak, kita kayak aku kali kayak gini atau kayak gini, atau yang gitu ya, yang lebih kena nih. Misalnya Afran nanya solusi. Aku lagi galau karena misalnya sekarang pengen atau besok pengen ujian, belum belajar. Sekarang ada tugas nih, job dari BEM atau segala macam. Gimana? Ya, lu pentingin akademik lah, orang sekolah pengen akademik. Itu yang menjawab. Kalau yang memahami enggak? Coba gini. Sekarang kelas berapa dulu? Sekarang tujuan masuk BEM tuh buat apa? Memperbaiki diri. Iya. Memperbaiki diri, mempelajari kepemimpinan. Iya. Coba. Terus aku ngomong lagi. Coba. Kamu masuk BEM tuh buat apa? Manajemen waktu kan? Bener. Terus kenapa sekarang masih nanya manajemen waktu ke aku gitu? Oh iya, ngerti. Jadi kayak gini, kayak mana ya?
listen to understand tuh bukan sekedar kayak kita nanya balik, enggak, tapi memahami bagaimana perasaan seorang yang nanya ke kita. Bagaimana kita mengkondisikan atau memposisikan kita kepada orang yang nanya. Dan itu aku lakukan di angkatan Pentagrus. Yang ngerti paham. Keren sih. Capek karena apa? Yang harusnya misalnya nanya cuma 2 menit jadi setengah jam. Karena apa? Jadi curhat dong. Ada yang misalnya gini kayak, kan ada 4 divisi kan angkatan aku. Ada MIT, ada Peduli, ada Kedis, ada Apel. Apel itu acara pelaksana, Kedis itu kedisiplinan, Peduli itu pendidikan, ruhiyah dan lingkungan, dan MI itu media informasi teknologi. Rick, misalnya anak MIT datang, Rick, terus aku bilang, kenapa? Ini pernah nih kejadian nih pengalaman. Kenapa? Enggak deh. Wah, ada masalah nih pasti nih. MIT nih pasti ada masalah. Kenapa? Enggak. Nah, dia pengen pergi tuh. Tarik dong, kenapa? Ngomong. Terus akhirnya dia ngomong, ini pengen bikin kayak gini tapi nggak gini. Kayak kita ngobrol. Itu malam-malam. Malam-malam pengen tidur. Aku pengen sikat gigi. Ada orang itu pengen datang. Ragu lah pengen ngomongin itu. Jadi udah akhirnya ada masalah. Oh kayak gini. Apel juga begitu sering banget. Jadi kayak apa ya? Jadi pemimpin tuh sebenarnya sulit, capek. Tapi bagaimana cara orang untuk melihat kepemimpinan itu gimana? Ya itu tergantung dianya gitu. Aku melihat leadership ya kayak aku menjalani kehidupan sehari-hari aja. Aku pengen, karena aku bilang bergerak berdampak. Aku pengen berdampak lah buat orang, bermanfaat buat orang. Udah itu aja. Jadi kalau sebisa aku bantu. Pusingnya sama-sama kita pusing gitu. Satu capek, semua capek. Satu pusing, semua pusing gitu. Gitu. Jadi kayak itu satu tuh kata listen to understand, not listen to answer deh, itu intinya. Nah, tuh bisa dengerin atau bisa diterapin lah di kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang nih di kelas 12 itu kan bisa dibilang fase di mana ketua angkatan tuh lumayan sibuk lah. Bisa bilang ada hajat-hajat yang harus diselesaikan, kayak misalnya launching sukses. Itu susah juga ngatur angkatan semuanya, butuh persiapan. Terus gustu kampus sama satu lagi apa? Rihlah. Ya, Rihlah. Nah, coba diceritain itu yang ininya. Apa yang pertama? Yang pertama sukses. Ya, launching sukses itu gimana tuh? Nah, launching sukses tuh gini. Launching sukses kan kalau di angkatan Pentagrus kan diadain di bulan September. Ya kan? Pokoknya awal kelas 12 lah intinya. Nah, nggak mungkin dong, ya kan? Dengan penuh yel-yel, dengan penuh konsep segala macam. Itu di latihan cuma 2 pekan atau 3 pekan atau sebulan, nggak mungkin. Percaya nggak mungkin. Kita harus mempersiapkan dari jauh-jauh hari. Itu berapa tuh? Berapa bulan kira-kira? Kita dari kelas 11 akhir. Kelas 11 akhir. Berarti Januari, Februari, Maret, April dari April. Bulan keempat tuh April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Segituan lah. Agustus apa September dah? Lupa apakah segitulah awal kelas 12 lah intinya. 4 bulanan berarti. 4 bulanan. 4 bulan tuh bukan berarti latihan terus, enggak. Misalnya sebelum bikin konsep, bikin yel-yel, itu kan susah. Iya, benar-benar. Kalau yel-yelnya cuman kopas dari squad Kurvanot, ya sama-sama aja kan. Iya. Atau dari support-support lain, kita kan bukan supporter. Kita pengen yel-yel yang membangkitkan semangat, yang kita pengen buktiin bahwa angkatan Pentagrus itu punya hajat, punya tujuan, dan bisa berdampak bagi banyak orang. Itu. Betul. Itu pokoknya saat itu kan abis Asfera kan. Aku abis Sertijab, abis LPJ saat itu. Bukan Sertijab, LPJ. Selesai, oke udah. Akhirnya beberapa bulan setelah itu kita ngurusin angkatan kan, karena udah kepilih juga kan itu angkatan. Ngurus, pilih PJ dulu pertama. PJ. Tolong dong. Gini. Ngobrol, rapat. Tiap siang kita rapat. Gimana. Pokoknya dan satu hal yang harus dilakukan adalah kasih deadline biasanya. Kalau ketua tuh kasih deadline. Tolong dong buat ini, deadline-nya hari ini. Biar nanti kita enak gitu-gitu. Nah, kebiasaan aku misalnya nih, deadline-nya harusnya hari Minggu. Aku cepetin hari Kamis. Biar apa? Ketika hari Kamis itu udah ngumpulin, terus ada salah lagi, evaluasi lagi, biar bisa dibenerin lagi. Jadi Minggu tuh udah bener-bener fix. Jadi gitu, jangan jadi finalnya di situ gitu. Iya, jadi kayak cepetin dikit. Ya pasti capek sih anak-anak yang disuruh itu, tapi kayak ya ini buat angkatan kita kok, buat sama-sama kok. Nah gitu. Udah akhirnya launching sukses, bikin yel tuh agak susah tuh, jujur. Karena emang pertama buat nyari lagunya yang bikin semangat dan bagus ya untuk dengar. Jangan bukan lagu-lagu bocil yang dijadiin yel. Kan kadang-kadang susah tuh. Terus kadang-kadang juga ada lagu yang dari supporter
tapi enggak, kita nggak mau kayak gitu. Kita maunya yang benar-benar baru didengar dan beda gitu. Karena kan emang budaya di sini kan itu kan yel tuh beda-beda semua gitu. Iya. Ya, jadi kayak udah gimana konsep segala macam dah. Awalnya dulu bulan kedua kita konsep segala macam. Pada akhirnya mah kita latihan benar-benar tuh ya sebulan sebelum acara itu. Jadi kayak kita latihan tiap malam, kita kumpul 9.45 sampai jam 11 atau sampai jam 12 kita latihan tuh. Capek tapi emang buat angkatan kita harus capek belajar. Besok juga harus belajar lagi sekolah kayak biasa. Tapi untungnya udah kelas 12 masih udah agak santai lagi. Akhirnya nah saat itu juga ada bukan masalah jadi lebih ke halangan karena emang dulu susah nyari tanggal ya, nyari waktunya. Kamu harus nyesuaiin apaan tuh? Karena pertama nyesuaiin karena kan kita ngundang sama guru-guru juga. Iya. Petinggi-petinggi juga. Kalau petinggi-petinggi datang kita juga nggak mau dong nampilin kayak ngapain gitu ke adik kelas doang, nggak mau. Jadi kayak pertama nyesuaiin sama guru-guru. Kedua nyesuaiin sama anak-anak. Karena kan anak-anak angkatan kan ada yang ikut lomba futsal misalnya atau basket atau lomba-lomba yang lain lah banyak. Nah, kita harus nyesuaiin tuh waktunya karena itu pas launching Sukses Angkatan Vitagrus tuh banyak tuh kebentrok. Jadi kayak aduh undur lagi, mundur ya nggak bisa, mundur lagi. Nah, akhirnya dapet tuh aku lupa deh tanggal berapa, pokoknya tanggal segitulah, pokoknya awal kelas 12. Akhirnya jadi dan maksimal. Ya kan, kalau adik-adik kelas yang lain tuh kayak keren banget. Keren. Mana nih pakai jaket warna hitam kan tambah sangar tuh kayak Angkatan Vitagrus keren banget lah. Jadi kayak ya penuh perjuangan lah intinya. Penuh perjuangan banget. Nah, lanjut ke GTC. GTC. Itu pasti lebih susah lagi kan? Lebih susah lagi. Iya. Ya gini. Kalau GTC Rila tuh wah namanya anak-anak ya. Kalau udah denger GTC Rila jalan-jalan, wah pasti dia banyak banget. Pengen ke Bali, pengen ke mana? Imajinasi saya kemana-mana itu udah. Pengen ke Pulau Seribu segala macem. Wah banyak banget. Apalagi kan emang dari angkatan atas juga ini kan emang satu kegiatan yang harus di kelas 12 gitu di Aswaner aja. Jadi kayak pengen ini. Tapi sama kayak tahun kemarin. Iya sih, tapi udah ganti lagi yang lain, coba gimana kumpul gitu. Akhirnya tuh kita fixnya tuh kan ke Jogja kan. Karena emang mungkin kita kedoktrin kali ya kalau kelas 12 SMA nggak ke Jogja tuh kayak kurang kan sih. Iya. Anak-anak apel tuh kayak gitu, acara pelaksanaan tuh kayak gitu, mikir kayak udahlah kita ini Jogja ya udah fix. Awalnya kita 5 hari pengennya. Duitnya kurang. Dikurang 4 hari. Kalau 4 hari aduh. Enggak mau 5 hari. Tapi pokoknya itu repot lah segala macam. Soalnya saat di tahun kita juga kebijakan baru. Jadi kita yang nyesuaiin dari dana yang ada. Gimana? Jadi misalnya gini, di tahun dulu tuh sebelum Angkatan Vitagrus, misalnya kita pengen GTC Rila, kita bikin RAB GTC Rila. Nanti kalau kita udah dapet RAB-nya nih duitnya, nah nanti baru dikumpulin tuh duit segitu. Misalnya nih kita bikin RAB GTC Rila, per orang kebagian misalnya dapetnya misalnya 2,3 misalnya. Nah nanti dikumpulin tuh 2,3 dari setiap kepala tuh. Nah kalau di Angkatan Vitagrus enggak, jadi dikumpulin duit dulu, kita nyesuain duitnya. Kebalik jadinya. Iya. Berarti kan kita nggak bisa bebas dong jatuhnya. Iya, bener-bener. Ya kan jadi kayak lah bingung dong. Lah kok gini Pak? Ya udah kayak gini. Ya udah kita terima aja. Tapi pada akhirnya alhamdulillah berjalan lancar, semuanya bisa diatur ya kan. PJ-nya juga dari anak apel bisa pinter lah, mereka juga berdua kan tuh GTC dan Rila tuh. Jadi nyatu terus akhirnya ke Jogja. Dan tuh asik banget sih. Dan terbayar lah perjuangan kayak bikin rondon, bikin acara, telepon vendor, Om gimana nih gini kalau gini nggak bisa, aduh Om kok gimana, ini kata vendor nggak bisa segala macam gimana. Coba itu tanya Ustadz Hikmat dulu kan sebagai BK sebagai PJ dari angkatan kita, coba tanya lo bisa nggak kayak gini, bisa udah akhirnya panjang, terbayar lah buat pas Jogja tuh 4 hari 3 malam dan itu sangat worth it gitu. Dan kita tuh dapat pas itu tuh dapat UGM dapat. Undip dapat, UNES dapat, UNES, UNES ya Semarang, terus dapat, terus Rihlah, Pantai, Merapi, terus apalagi satu lagi Arung Jeram, emang seru lah, dan ya. terbayar, menurut aku tuh terbayar dengan perjuangan kita bikin rondon, telepon vendor, pokoknya itu kan repot kan, apalagi udah sibuk bimbel online masalah pas itu, jadi kayak terbayar lah, dan alhamdulillah. Sangat berterima kasih pada anak apel yang udah mau ngebantu nih. Good job lah gitu. Nah, kira-kira di angkatan Abang sendiri udah ada kesibukan lain gak nih sekarang nih?
Kalau pastinya kalau kelas 12 pasti sibuk buat UTBK kan, belajar kita bimbel online, bimbel offline ya kan, belajar akademik buat US karena pekan depan udah US nih. Jadi kayak ya lagi digencar-gencar nih otaknya nih. Kalau kemarin fisik sama otak, sekarang otaknya nih belajar. Apa ya, capek, bosen tuh kalau belajar tuh gitu kayak aduh soalin lagi. Apalagi kalau TO, aduh, TO UTBK. Kejar-kejar mulu di masjid, dipanggil-panggil. Bimbel, ayo ini bimbel, aduh, tapi kayak ya emang harus dilakukan karena kan emang demi masa depan juga. Demi masa depan, betul, gitu. Nah, kira-kira Bang, yang terakhir nih, ada semacam pesan gak nih? Bang sebagai yang punya jabatan banyak gitu lah hitungan di sini. Ada nggak pesan-pesan kayak gitu? Sebenarnya kalau ngomongin pesan kayaknya kurang pantas juga kalau aku yang ngomong dah. Pantas banget dong. Masa kayak gimana ya? Kayak kalau pesan kayaknya belum tahu ya. Masa itu tadi yang aku ngomong tuh juga pesan semua itu. Ya udah gini deh, kayak tips. Tips ya. Iya. Tips apa nih, tips apa? Tips biar bisa ngatur waktu gimana kayak tadi manajemen gitu. Waktu ya. Kalau aku sendiri manajemen waktu aku gini. Kan ada beberapa orang yang misalnya harus nulis di kertas, harus ini tuh. Aku tuh enggak. Aku tuh lebih ke otak aja. Jadi kayak misalnya pengen tidur. Set, baca doa, oke. Pokoknya besok kayak gini harus kayak gini. Jam 7 pokoknya enggak boleh terlambat sekolah misalnya. Set, jangan tidur pas sekolah ya kan. Habis zuhur mau ngapain? Kalau mau bimbel misalnya bimbel online misalnya kelas 12 kan ngerjain 20 soal misalnya. Setelah itu langsung tidur siang. Ya kan, atau segala macam. Itu kalau aku dipikirin, itu cukup di otak. Kan ada orang yang nulis, itu bebas. Cara masing-masing. Tapi kalau aku cukup di otak. Itu biar kayak kebayang aja besok gimana. Terus kalau tips yang lain paling ruhiyahnya dikuatin lagi. Karena itu penting banget. Kalau sekarang lagi Ramadan juga jadi kayak lagi nekenin lah buat anak-anak tuh. Ayo kita terakhiran di sini udah ruhiyah. Ngaji. Pokoknya ya tapi jangan lupa akademik juga, jangan lupa yang dunia juga, tapi kayak akhirat tuh utama lah intinya. Ngejar akhirat pasti dunia dapat gitu. Jangan sampai ngejar dunia aja, belajar terus merasa bahwa kayak takabur lah intinya. Aku bisa karena aku emang belajar sendiri, kan enggak. Kan karena Allah juga. Jadi kayak tuh tadi kalau aku setiap malam tuh aku pasti ngebayangin lah besok mau ngapain aja, jam berapa aja, terus targetnya apa aja tuh malam tuh. Besoknya yang pasti aku selalu bangun pagi tuh. Kadang-kadang aku juga bangunin teman-teman kan buat teman-teman angkatan tuh ya kan, bangunin biar ayo tahajud bareng gitu. Tahajud ayo biar ruhiyahnya kenceng lah. Paling gitu sama ruhiyah kenceng deh itu. Agama dikencengin. Terus jangan lupa sama dunia lah. Apalagi kan sekarang nih banyak yang megang laptop, device itu kan setan banget tuh kalau bisa bener. Setan gepeng itu kayak wah ganggu banget dah, apalagi laptop tuh kalau lagi bimbel online. Bangunin tuh pengen nonton, pengen main segala macam. Apalagi di sini gitu ya. Apalagi di sini yang hawanya tuh bosan buat belajar. Pagi belajar, siangnya disuruh belajar mandiri pakai laptop. Malamnya kadang ada apa-apa juga gitu kan. Jadi kayak itu tergantung atur waktu kan. Bukan iman kayak prinsip diri aja sih. Kalau kalian tahu kalian mau ngapain ke depannya, kalian bakal ngelakuin hal sekarang gitu. Jadi kayak apa yang, karena ada statement yang mengatakan bahwa kita sekarang adalah apa yang kita pikirkan dari dulu gitu. Itu sebenarnya apa ya, kalau bisa dibilang kayak ketika kalian mikirin misalnya aku pengen jadi misalnya pengen jadi, kalau aku ya pengen jadi peternak atau pengen jadi petani atau pengen jadi apa gitu. Itulah nanti di otak kita yang bakal memfokuskan semua hal untuk mencapai hal itu gitu. Itu harus dilakukan bro, manifesting lah kalau kata orang-orang manifesting. Itu harus ada itu. Nah itu malam tuh juga manifesting kayak gitu. Itu harus ada, karena emang itu penting dan butuh gitu. Jangan sampai ketika sekolah, kenapa mau sekolah? Disuruh ortu, ya bagaimana mau sukses kalau kayak gitu? Kalau sekarang mau disuruh-suruh orang tua doang, kita kan harus punya tujuan sendiri, visi misi sendiri. Jadi kayak harus jadiin kayak kebutuhan gitu ya. Iya betul, jadi kayak ya nggak boleh disia-siain lah masa-masa sekarang tuh. Masa-masa kalau bisa bilang otak tuh kelas SMA tuh masa-masa gacor lah otak tuh. Pinter dapet,
terus organisasi buat segala macem ya kan, manajemen waktu tuh dapet, fisik juga di genjot kan kita. Ini latihan ini, latihan ini. Belum kalau aku dulu kan futsal, sering tuh. Jadi kayak wah ini ya latihan ini, capek banget tuh. Tapi yang membuat aku tetap semangat adalah ya tujuan aku pengen jadi orang yang kayak gimana, aku pengen nanti kayak gimana pas udah lulus, dan aku pengen ya itu berdampak buat orang, bermanfaat buat orang, dan aku pengen angkatan aku bisa dilihat baik, bisa dipandang baik, dan harapannya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan di angkatan Metagross bisa diwariskan ke angkatan bawah. Dan apa tujuan utamanya? Amal jariyah, itu doang. Pengen angkatan Metagross nih 110 kepala ya semua dapat amal jariyah karena melakukan hal kebaikan dan diikutin sama adik kelas. Bayangin kita udah lulus 20 tahun ke depan masih dilanjutin kebaikan. Kayak seneng juga gitu kan. Dari Metagross nih gini. Jadi kayak seneng lah pokoknya, kayak pasti ada dampak yang baik dari tujuan yang baik gitu. Nah mungkin segini aja lah buat podcast hari ini. Makasih banyak ya Bang ya atas sharing-sharingnya nih. Bermanfaat banget nih, apalagi bagi saya nih. Wah, gila-gila. Mungkin bagi teman-teman juga bisa dicontoh, bisa diaplikasikan ke kehidupan sehari-hari gitu. Nah mungkin sekian aja dari Wanarja Bersuara episode kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga ketemu lagi di lain episode. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.